Oke, di konten kali ini kita akan membahas transfer update. Ada beberapa gosip pemain yang akan pindah dari klubnya dan juga ada yang sudah deal dengan klubnya, yang mana kita akan bahas worth it nggak atau flop kah, bagaimana, apakah ya kasarnya apakah akan menjadi pemain top di musim depan kayak gitu. Oke, kita akan masuk dalam segmen transfer update. Mari kita mulai. Nah, di beberapa hari terakhir itu kan banyak apa namanya? Bentar. Oke, banyak banyak apa namanya? Banyak berita yang berseliweran gitu di ya apa Fabrizio Romano lah, di akun-akun YouTube ya DPI dan lain sebagainya. Banyak pemain-pemain yang akan pindah ya. Yang sudah deal itu kan pemain kayak Szoboszlai ke Liverpool. Pertanyaannya kan apakah worth it Liverpool beli Szoboszlai seharga 70 juta gitu loh. Ya kalau aku pribadi jujur-jujur aja. Kalau aku pribadi jujur-jujur aja, aku nggak begitu memperhatikan Szoboszlai ini. Aku memang suka Liga Jerman, tapi aku kurang memperhatikan pemain ini. Tapi untuk 70 juta dengan pemain yang kasarnya belum apa ya, belum dikenal banyak orang, kemahalan sih sebenarnya. Cuman aku ingin berikan sebuah apa ya, sebuah analogi aja kayak gitu ya. Bisa dibilang musim lalu yang terbaik itu Bellingham dibeli seharga berapa? 120 juta ya, sama si Madrid kayak gitu ya. Szoboszlai 70 juta. Ya bisa dibilang worth it lah kalau kita bandingkan dengan itu ya. Tapi kalau kita bandingkan kayak misalkan sama siapa ya? Kita bandingkan dengan Nkunku lah yang dibeli Chelsea gitu. Ya musim lalu. Yang at least Nkunku itu adalah eh key playernya Leipzig gitu. Cuman kalau bahas Szoboszlai ini, kalau aku pribadi jujur seperti yang aku bilang, nggak pernah nonton dia, nggak pernah memperhatikan dia bagaimana. Cuman ya kalau Liverpool berani ngebid 70 juta, ada dua kemungkinan. Memang pemain ini bagus. Yang pertama, yang kedua, memang Liverpoolnya memang ngebet pemain ini, atau Liverpool lagi banyak duit. Udah itu aja gitu. Karena aku jarang ngelihat Liverpool beli pemain 70 juta karena pemiliknya itu pelitnya, naujubillah. Mungkin karena musim lalu Liverpool itu terseok-seok. Musim lalu Liverpool itu flop, bahkan baru panasnya itu di pertengahan musim sampai akhir musim, sehingga mereka gak masuk Liga Champions kayak gitu. Jadi si pemiliknya mungkin berkaca, oh ya udah kita harus invest pemain kayak gitu ya. Artinya Liverpool musim depan ya cukup mengerikan sih. Cuman mereka gini deh, di depan mereka punya ada 5 pemain kalau nggak salah. Ada Luis Diaz, ada Salah, ada Nunes, ada Jota, ada siapa lagi? Siapa lagi? Ada Gakpo, ada 5 pemain. Di tengah mereka punya banyak pemain, Henderson, Thiago, siapa lagi, si yang baru datang McAllister, Szoboszlai, terus ya itu deh 4 yang dimain. Jadi permasalahan Liverpool itu adalah tidak ada backup dari seorang Van Dijk dan juga Alexander Arnold atau Robertson. Jadi musim lalu jeleknya Liverpool itu ya karena Van Dijk, Robertson dan juga si Alexander Arnold itu bermain tidak sesuai ekspektasi kayak gitu. Mereka bermain di luar label mereka sebagai pemain top, sebagai pemain bintang. Nah, pemain selanjutnya itu ada Josko Gvardiol yang diincar oleh Manchester City. Aku nggak tahu kenapa Pep masih menginginkan back. Padahal menurutku yang dipentingkan, yang urgent bagi Liverpool, bagi Manchester City itu adalah gelandang bertahan untuk mengcover seorang John Stones, yang mana mereka sudah beli Kovacic, yang aku udah buat videonya, ya mungkin bisa dibawa Pep karena juga kalau kita lihat role yang dimainkan sama John Stones itu sedikit cocok lah dengan Kovacic yang banyak dribbling sana sini gitu. Cuman aku bingung kenapa Pep masih ingin beli Gvardiol, karena di belakang mereka sudah punya banyak case kayak si Laporte, kayak Diaz, Ake, Walker bahkan bisa main di situ, terus Akanji, banyak pemain yang Ruben Dias 6 bahkan. Jadi banyak pemain yang bisa main di posisi itu. Tapi aku bingung juga kenapa Pep masih menginginkan Gvardiol. Kalau aku pribadi 100 juta untuk Gvardiol sangat mahal, karena ini pemain bukan pemain yang lincah menurutku. Kalau kuat iya, cuman lincah enggak. Dia kayak
hampir-hampir kayak inilah kayak Maguire cara agility-nya ya. Tapi kalau secara permainan jauh 180 360 derajat dibandingkan Maguire gitu. Cuman ya secara agility kayak badannya ini agak kaku kayak gitu loh. Cuman ya wajar, dia masih muda, masih berapa 19-20 tahun kayak gitu. Jadi ya wajar-wajar aja gitu loh. Kecuali dia umur 25 tapi mainnya masih kayak gitu, ya tolol namanya. Cuman karena dia sekarang masih muda, masih bisa berkembang lah, apalagi kalau di tangan Pep. Cuman kalau 100 juta untuk Gvardiol dengan usia dia segitu, ya menurutku ya sangat mahal gitu loh. Karena ya kalau aku pribadi pemain kayak dia ya mungkin di 50 60 udah cukup gitu. 100 juta bukan agak kemahalan, sangat kemahalan dengan pemain yang masih muda, pemain yang belum kasarnya membuktikan apa-apa gitu. Memang iya di Kroasia dia berhasil juara 3 bersama Kroasia, tapi kan it's different cake gitu loh. Ketika di klub kan juga dia nggak sebersinar itu juga gitu. Jadi menurutku cukup mahal, sangat mahal, bahkan menurutku kalau kita compare dengan umur dan juga dengan prestasi dia kayak gitu. Oke. Selanjutnya itu ada Andre Onana yang dikabarkan akan ke MU menggantikan David De Gea gitu loh. Gini, David De Gea itu kontraknya sudah habis di bulan ini, berarti dia tidak punya klub, artinya dia bebas pergi kemana saja secara gratis gitu. Sedangkan Erik ten Hag itu ada di persimpangan jalan antara memperpanjang kontrak seorang David De Gea atau membeli Andre Onana gitu, karena De Gea juga ingin memperpanjang kontrak asalkan gajinya itu dinaikin gitu, at least seperti gaji sekarang gitu. Ya, Erik ten Hag kita tahu sendiri, dia bermainnya itu dari bawah. Permasalahan De Gea itu adalah tidak bisa membantu build up gitu, dan juga terkadang sering blunder di laga-laga besar, kayak misalkan di final Piala FA yang gol kedua Gundogan itu seharusnya kan dapat, kiper sekelas dia yang kayak gitu kan seharusnya dapat, tapi dia blunder juga ya. It happens gitu, karena semuanya bisa terjadi pada saat bermain kayak itu. Nah, selanjutnya apakah Onana bisa menggantikan De Gea? Definitely bisa menurutku. Cuman aku kurang serak dengan ini pemain. Ya memang dia bisa bermain dengan kakinya. Cuman ya permasalahan dia satu, dia itu terlalu pendek untuk menjadi kiper gitu. Memang si Lisandro Martinez sudah membuktikan bahwasanya pemain pendek bisa menjadi back di Liga Inggris. Cuman ini kiper itu adalah adalah posisi yang vital di dalam sepak bola. Karena kalau kipernya sudah tidak bagus, pemain yang lain itu pasti percaya dirinya akan menurun. Tapi kalau kipernya bagus, pemain lain itu pasti percaya dirinya meningkat. Kayak misalkan dia melakukan save in 1, 2, 3 save, pemain lain pasti akan ikut terpacu adrenalinnya untuk bermain kayak gitu. Nah, khusus untuk Onana memang nggak mahal, berapa ya, 45-50 juta yang harga dia kan kalau nggak salah. Ya nggak mahal, cuman ya aku cuman menyaksikan tinggi badan dia sama kayak Pickford lagi, itu kurang lebih sama lah cara bermainnya kayak Pickford. Cuman si Onana ini lebih ekstrim lagi bermainnya. Dia bisa bermain jauh di dalam sangkar dia gitu, jauh di luar sangkarnya dia, at least ya. Which is tiang gawang dia jauh ke depan dia bisa. Makanya dia bermasalah dengan pelatih. Dia negara mana sih? Kamerun ya. Pelatih Kamerun kemarin kayak gitu ya. Karena dia bermainnya terlalu ofensif kayak gitu. Jadi yang menurutku sebenarnya ya kok oke aja asalkan David De Gea-nya stay, Onananya juga masuk gitu. Artinya ada dua kiper yang bagus bersaing untuk satu posisi. Itu kan bagus juga untuk persaingan, bagus juga untuk fight untuk satu posisi gitu. Jadi menurutku ya kalau Onananya datang, aku sih nggak begitu masalah sebenarnya, asalkan memang De Gea-nya datang ya. Jadi masalah kalau De Gea-nya juga keluar, Onananya datang, backupnya nggak ada gitu loh. Karena Onana juga sering lakuin blunder sih kayak gitu. Ya boleh dilihat lah video-video dia juga sering lakuin blunder, tapi ya memang nggak blundernya itu lebih banyak kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi ya kembali aku bilang fine aja gitu, asalkan dia bisa menyesuaikan dengan Liga Inggris yang sering juga terkadang bermain bola-bola atas gitu. Oke, itu dulu transfer update kali ini, semoga kalian suka. Bagi yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, thanks dan ciao.